dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar bisa terselesaikan. Masih ada 7 nyawa yang tidak bersalah yang harus dibebaskan selain Peggy. Peggy satu orang aja membutuhkan berbulan-bulan seramai ini. Peggy Setiawan ditangkap kenapa? Karena satu di antara tersangka yang tercatat di DPO itu membuat ulah di Facebook. Membuat ulah di Facebook. Ingat. Maka tertangkaplah yang namanya Peggy Setiawan untuk ditumbalkan karena ulah seseorang di Facebook. Ingat. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri di sini tegas ambil alih kasus ini, Pak. Ya. Banyak orang pansos di atas kepentingan politik, di atas yang namanya kasus yang namanya ini. Masih ada Bapak Kapolri ya, Bapak Kapolri yang terhormat, masih ada 7 nyawa yang tidak bersalah yang harus dikeluarkan. Salah satu orang yang sudah diamankan oleh Polda Jawa Barat, oknum ya, itu AF. Ada apa ini? Permainan apa ini? Ya. Sebelum DNA itu keluar, AF diamankan dulu. Warawiri. AF sudah diamankan. Nggak kerja. Ya. Nggak kerja. Ngekos di Polda. Siapa yang bayarin? Sebelum DNA ini berjalan, AF diamankan dulu. Ada apa? Ada apa kalian? Hah? Ada apa? Sementara Rudiana masih ini. Oh iya. Oh iya, udah nyampe ke Metro ya, udah. Ya Pak. Ya, udah di Metro ya. Siap. Selesai. Kalau presiden itu instruksikan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, ambil alih kasus ini Bapak, jangan berpangku tangan aja. Untuk menyelamatkan seorang Peggy Setiawan aja, kami udah siang malam pontang-panting mau di media sosial maupun diterjun di lapangan. Pengacara segitu banyaknya tim untuk menyelamatkan yang namanya Peggy Setiawan. Diawali orang yang membuat ulah di Facebook, maka Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka. Tertangkaplah Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat untuk dijadikan tersangka karena nama yang sama. Udah pada nggak masuk logika kalian itu ya, percaya dengan DNA itu. Setelah AF diumpetin DNA, apa maksudnya ini? Kunjungan ke rumahnya bapaknya AF. AF di mana? Sekedar nanya. Usut itu AF-nya di mana? Walaupun gimana, sampai keluar tanduk pun nggak akan selesai kalau kasus ini tidak diambil alih oleh Kapolri. Tidak akan selesai. Karena oknum di sana, kalau Bapak Kapolri tidak unjuk taring, tetap akan berulah yang di sana. Naikkan Bu. Siapa Pak Tony? Nah, kita akan tersambung dengan Metro Online ya. Metro Online. Belum ada Pak Tony? Belum ada Pak Tony? Mangga Metro Online, silakan masuk aja ke sini. Akun Metro Online. Silakan naik. Metro Online, kita siaran langsung ke studio ya. Ayo Metro Online, siap.
Belum. Belum Pak Tony, belum. Kalau banyak orang mengingatkan saya, hati-hati Bu Widya, banyak incaran. 2 hari yang lalu ada orang telepon ke suatu toko, ya, ke suatu toko. Ibu kenal enggak sama orang ini? Ya kan? Ibu tahu enggak rumah orang ini ada di mana? Jangan dikirain kami ini bego, ya. Jangan dikirain kami bego. Sebelum tes DNA itu keluar, 2 hari yang lalu udah ada orang datang ke toko, ya. Nanya-nanya, ibu kenal nggak sama orang ini? Ya. Mau ngapain kamu cari saya? Mau ngapain kamu cari saya? Hah? Tahu nggak rumah orang ini? Mau ngapain kalian mau cari saya? Mau ngapain? Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu salah satu di catatan itu yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat, ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat, ya. Di atas kasus yang namanya ini warawiri, ya, kesana kemari. Sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ke-7 ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA. Ya, baru lakukan yang namanya DNA. Silakan. Kalian masih percaya? Widya, ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya. Ya betul, tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960. Ya, kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Ingat itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan agar telinga presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus saling selamatkan. Bapak Kapolri, saya mohon ya, rakyat Indonesia ini membutuhkan keadilan. Ya, saya mohon ambil alih kasus ini. Saya ulangi lagi Bapak Listio Sigit, ambil alih kasus ini. Nggak akan selesai, keluar jembut seperti apapun juga nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Di balik orang ini banyak. Kalian pikir udah secanggih itu Bapak Dede Mulyadi? Kalian pikir? Ya. Hasil visum dari forensik pun lenyap semua. Hei, hasil visum dari forensik, dokternya mati, itunya lenyap semua. Jangankan DNA. Sementara DNA ada yang ditulis seorang ibu di situ kelahirannya 1960, yang mana ibu yang mana? Masuk akal lah kalian, ya. Mudah-mudahan Bapak Listio Sigit ya dalam hal ini jangan hanya kami instruksikan hanya kata-kata. Kalau tidak bisa menyenggol ekor, pangkas kepala. Jangan hanya seperti itu berkata-kata. Tunjukkan Pak Listio Sigit bahwa kasus ini sampai jembut beruban pun nggak akan selesai. Ya, ingat, saya ingin Bapak Kapolri dan Presiden ambil alih kasus ini ke tangan Bapak Kapolri. Ya, kenapa? Masih akan banyak yang berlari. Salah satu orang yang tes DNA bersih-bersih jahitan kuping bekas anting. Dibersihkan dulu anting bekas jahitan, ya dijahit dulu, ya dioperasi dulu telinganya salah satunya. Nggak ngaruh dengan DNA. Ciri-ciri yang namanya pelaku DPO
punya bekas anting. Kenapa dia buru-buru bekas anting dijahit di yang namanya dibersihkan? Ya betul, Eman Sulaiman itu masih saudara Rudiana. Kembalikan lagi ke hatinya, ya, ke hatinya. Pak Eman Sulaiman mementingkan siapa? Seluruh rakyat Indonesia ini, bukan mementingkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu DPO juga kan sekarang ini. Lagi dicari, kemana dia? Ya, dia akan masuk jebakan Bapak Deddy Mulyadi. Ingat itu, Bapak Deddy Mulyadi akan masuk jebakan dari tes DNA-nya ini. Bisa dia. Yang ada akan dipersulit terus-menerus penyelidikan ini setelah Bapak Deddy Mulyadi bisa ditaklukkan seperti ini. Akan terus-menerus. Rekayasa apa lagi? Rekayasa apa lagi besok? Ya. Salah satu sebelum DNA. Kenapa ciri-ciri DPO itu menggunakan anting? Ada lubang anting. Salah satu anak orang yang dites DNA itu antingnya sudah dioperasi. Ingat ya. Jangan nyerah gitu aja dengan DNA. DNA itu nggak ngaruh dengan daftar DPO. Ya. Nggak ngaruh dengan DPO. AF sekarang kemana? Coba tanya Pak Deddy Mulyadi, kemana itu AF? Kemana? Nanya doang di Kapolda, Kapolda lagi ngapain? Kalau memang dia katanya demi keselamatan siapa? Ya. Dari rekayasa ijazah aja Pak Deddy Mulyadi itu di Cianjur itu nama Ibu Elis, Pak Cecep itu tidak terdaftar di satuan pendidikan sebagai orang tua anak. Adanya di Cirebon, baru nongol. Ya. Adanya di Cirebon, ijazah itu pun. Ya, baru nongol itu nama orang tuanya. Gambar orang itu sekolah di Cirebon apa di Cianjur. SMK mana, SMA mana. Baru ada terdaftar di satuan Cirebon, bukan di Cianjur. Sampai keluar jembut pun kalian mencari ijazah itu di Cianjur nggak akan nemu. Karena tidak masuk di satuan pendidikan. Bilang jangan klaim, kami tidak percaya dengan DNA. Hasil visum forensik pun dilenyapkan di Jabar. Ya. Jangankan DNA. Jangan dibuat kepentingan legislatif untuk kepentingan politik. Kasus ini. Dia akan nanti kejebak sendiri nih ya nanti. Ingat itu. Di antara ibu yang melahirkan seorang Peggy Setiawan Cianjur ya, kelahiran 60 itu yang mana? Saya tanya. Teruslah rekayasa, teruslah. Ya, cari pansos di atas kasus ini terus. Sementara orang yang bersangkutan kayak kakaknya Pina diam 1000 bahasa. Ayo buka. AF, kenapa diamankan? Atas keselamatan buat siapa? Untuk menyelamatkan siapa AF kalau untuk keselamatan? Halo Bapak Kapolda Jabar, ya. Untuk keselamatan siapa AF? Untuk keselamatan siapa AF? Saya tanya. Metro Online, Aldo, masuk dong, masuk. Nah, siap. Selamat pagi Metro Online. Halo. Ya, Selamat pagi. Pagi Ibu Widya. Pagi. Nah, Pak Tony nongol dong mukanya. Cerah-cerah. Gimana mau menghadapi Trans 7 hari ini? Ya, nanti bentar lagi sudah di Jakarta sih. Ya nggak apa-apa, audio aja ya, tenang Ibu. Iya, ya seperti itulah. Kita kan masih goreng kan sebelumnya kita kan tim kita udah bilang ya, ada salah satu tim kita kemarin bilang seharusnya Pak Deddy kan jangan dulu melakukan DNA. Karena apa? Kita ingin melancarkan agar saksi-saksi itu bisa membuka mulut. Ya kan? Tapi dihalangi seperti ini akhirnya ya kan?
Ya, saya mau tanya, memangnya Kang Deddy Mulyadi itu sudah mendapatkan hasil tes DNA-nya Peggy Setiawan Cianjur? Sudah Lah katanya udah didapatkan ya, netizen udah dapatkan. Tapi kan kata Pak Deddy Mulyadi kemarin kan itu dibukanya tanggal 15. Nah, kenapa sudah geger sekarang? Oke, seandainya saya lagi sambil searching nih. Ini hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar, fix bukan anak mantan bupati. Ya, berarti sudah. Ini saya baca dari bangkapos.com ya. Dari ya biar valid saya harus ada sumber. Akhirnya bangkapos.com terbit Minggu 14 Juli 2024 pukul 21.37 dengan judul akhirnya hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur diumumkan, bukan anak mantan Bupati Cirebon. Ya, berarti sudah fix dari berita bangkapos.com minggu kemarin ini ya, bahwa hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur ini adalah bukan anak mantan Bupati Cirebon. Fix. Nah, Itu katanya. ya, itu hasilnya. Berarti sudah ada hasil. Saya ibu ini kan berapi-api bahwa seolah-olah ya ibu tidak mempercayai hasil tes DNA itu. Betul. Betul. Apa yang mendasari ibu sehingga ibu tidak percaya dengan hasil tes DNA yang dimohonkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu? Karena salah satu dari kelahiran seseorang itu ada kelahiran 1960, ya kan? Iya. Itu satu. Kedua, kita sebelumnya sudah bilang jangan lakukan untuk menghalangi aib itu, saksi-saksi sebelumnya jangan lakukan DNA dulu demi keselamatan, ya. Oke, saya lebih tertarik ibu sebelum ada isu tes DNA ini kan ibu dulu pernah yakin banget bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anaknya mantan Bupati Cirebon. Bukan yang itu Pak Deddy, Pak Deddy pula Pak. Karena salah satu dari anaknya Ibu Elis itu bukan anak kandungnya. Ya, intinya yang mendasari ibu tidak percaya itu dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur bahwa anaknya mantan bupati. Banyak. Ya, Banyak. Nggak apa-apa. Ya, Biar ya, salah satunya kan ciri-ciri masuk DPO akal itu. penjelasan yang begini, coba. Ya. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru salah satu antingnya dioperasi, ya bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu kedua. Ketiga, dia tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya dari seseorang pejabat dulunya. Ya jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada hadir di situ di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera, itu baru yang namanya tertangkap kamera. Nah, salah satunya 2018 Elis apa Cecep? Itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga, ya kan? Pada saat pernikahan yang namanya mantu. Oke. Ya. Apalagi
Kalau sekolah itu ibu tadi Sekolah sebut-sebut. tidak terdeteksi kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur. Tapi kalau di Cirebon ada. Itu satu. Oke. Nah, Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis jadi yang pinggir. Ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960? Oh, artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu. Iya. Jadi Elis ibu- ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya, Oke. Nah, kemudian kalau sekolah, dulu pernah beredar apa screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan ya, yang speed apa tuh? Ya, itu Iya. ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon. Itu Iya. konfirmasi enggak hal itu bener apa enggak? Iya, ya kita ada kan melihat dari angka nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu tidak deteksi dari Kesatuan Cianjur ya. Pendidikan Cianjur. Dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini. Di yang namanya kesatuan itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari ya bisa mampu uangnya besar ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa. Untuk 8 tahun. 8 Oke. tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang ibu jelaskan sehingga ibu tidak percaya Tidak hasil percaya tes dengan DNA yang saya. keluar kemarin. Tidak Ibu tetap- percaya. Ibu tetap meyakini bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah bukan anaknya Pak Cecep gitu. Bukan. Yang intinya Pak itu ya, dia ibunya yang mana aja itu kita belum itu masih tanda tanya. Yang jelas dia bukan anak Pak Cecep. Ya, Oke. yang Kalau jelas. menurut analisa ibu, Kang Deddy ini apa kepentingannya untuk segera melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan Cianjur? Nah, itu orang yang banyak tanya Pak Tony, kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi ini dengan tes DNA ini? Untuk digunakan apa Pak Deddy Mulyadi dengan tes DNA ini? Itu yang dipertanyakan orang banyak ke saya, belum saya jawab. Nah, kita sekalian online ke Metro Online ya. Jadi begini, banyak orang yang bertanya, ya untuk kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi tes DNA ini? Iya. Itu. Jadi menurut analisa ibu yang selama ini sebagai pengamat ya dari awal, apa menurut ibu untuk kepentingan apa dari sepak terjang Kang Deddy Mulyadi itu? Ya kan waktu sebelumnya saya kan bilang jangan ganggu dulu penyidikan ini dari DNA. Saya kan udah omongkan, bahkan videonya ada. Nanti akan menjerat keselamatan Pak Deddy Mulyadi itu sendiri, terutama dia kan jadi gubernur. Nah, kenapa tiba-tiba Pak Deddy Mulyadi bersikeras mau lakukan DNA dengan alasan demi masyarakat dan sebagainya? Ya kan, sekarang saya tanya balik malah, ya kan, untuk kepentingan apa Pak Deddy Mulyadi tes DNA itu buru-buru? Apakah bahkan begini? Kalau sudah ada hasil tes DNA, kemungkinannya itu kan ada dua. Satu percaya, ya, kemudian yang keduanya itu tidak percaya. Ibu lebih memilih tidak percaya. Saya masih tidak percaya. Kalau bagi yang percaya, berarti itu namanya sudah hasil tes DNA itu sudah melegitimasi bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu anaknya Pak Cecep. Ada Kalau kemungkinan. bagi yang percaya ya. Ya. Nah, jadi artinya tuntas sudah
Menurut mereka. Ya, artinya bagi yang percaya tuntas sudah, yang selama ini dipertanyakan Peggy Setiawan itu anaknya Cecep atau bukan, setelah dikeluarkan hasil tes DNA tersebut, maka terlegitimasilah bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini anaknya Pak Cecep. Nah, seperti itu. Bagi yang percaya, berarti kalau sudah begini kan, bagi yang percaya kan clear, Bu, ya, bahwa hasil tes DNA ini menunjukkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur anaknya Pak Cecep. Nah, pertanyaannya untuk kepentingan apa sih Pak Deddy Mulyadi itu buru-buru tes DNA? Untuk kepentingan siapa dan kepentingan apa? Ya, mudah-mudahan sih bisa dijawab sama Kang Deddy Mulyadi, Bu, ya, yang lebih tahu apa sih tujuan segera. Tujuannya, betul. Tujuan Pak Deddy Mulyadi setelah saya bilang kita kan harus mengusut menyelamatkan yang 7. Beri kelancaran dulu ya pemeriksaan AF, Linda, Mel ini yang harus kita dekatkan. Kenapa? Ya itu, ya nanti masuk jebakan. Oke. Ya kan? Nanti masuk jebakan. Nah, sekarang DNA udah diumumkan. Saya masih tidak akan percaya itu, Pak. Kenapa? Daftar DPO belum ditemukan. Sekalipun satu bab hasil DNA itu 1000 lembar sekalipun itu, ya, saya tidak akan percaya dengan itu. Percaya dengan DPO. Kita DPO-nya, ya. Apakah Pak Deddy Mulyadi saat ini bisa melancarkan penelusuran yang namanya daftar DPO salah satunya? Karena salah satu yang diangkat daftar DPO setelah ulah seseorang di Facebook itu Peggy Setiawan kita yang ditetapkan jadi tersangka, yang mau dijadikan tersangka, ya kan? Seperti itu. Nah, DPO sebenarnya belum tertemu di antaranya seperti yang Bapak Tony kemarin tiba-tiba katanya tertangkap, ya, tertangkap pada kala itu setelah ada seseorang di Facebook itu, maka tertangkaplah Peggy Setiawan, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi artinya DPO yang sebenarnya 3 ini belum sama sekali terungkap. Oke, sekarang kalau Ibu lebih memilih tetap tidak yakin, tidak percaya. Halo? Dengan tanda-tanda yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya, diantaranya yang kupingnya ada tindikan, Ya, betul. ada di keluarganya, sekolah Betul. dimundu, dan lain. Betul. Satu lagi umur. Ya. Apakah Ibu curiga dengan hasilnya itu ada ikut campur orang yang mempunyai kepentingan? Ah, pastilah kalau saya curiga itu nomor 1 lah. Nomor 1 ya. Apa yang membuat Ibu yakin curiga bahwa hasil tes DNA itu misalnya yang mengeluarkannya itu bisa diintervensi? Apa yang membuat Ibu yakin? Sebesar itukah tekanan kekuasaan atau sebesar itukah yang Ya, bisa mengintervensi? sepertinya seperti itu. Sebesar itu tekanan kekuasaan orang ini, yang satu dinasti, yang satu kerajaan. Dari Ya kan? mana Ibu tahu? Dari mana Ibu tahu bisa Ya ini kan kita yang analisa, yang satu dinasti, yang satu kekuasaan. Ya, kita menganalisa kenapa Pak Tony? Menganalisa dari orang-orang yang DPO, yang orang-orang saksi terutama diperibet, dipersulit. Sementara semua menyelamatkan ada di Polda. Nah, yang saya tanyakan ini untuk kepentingan apa dia DNA itu? Kepentingan untuk siapa DNA itu? Ya, oke. Saya mau ngasih pendapat begini ya, Bu, biar Ibu juga masih ada harapan, netizen Tentu juga saja harapan kita ada. Begini, Kenapa? gini, memang itu sah-sah saja. Kang Deddy Mulyadi bersama Peggy Setiawan Cianjur sepakat untuk melakukan tes DNA. Namun itu kan bukan pro justisia. Jaminan, Ya. nggak jamin. Artinya Nggak jamin DNA itu Pak. itu bukan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan, bukan kepentingan proses hukum, sah-sah saja. Namun jika ada alat bukti yang mengarah pada, yang mencurigai pada Peggy Setiawan Cianjur, maka di tingkat
penyelidikan maupun penyidikan, penyidik juga nanti berhak Bu, berwenang Bu untuk melakukan tes DNA tersendiri. Tidak memakai tes DNA yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi bersama keluarga Peggy Setiawan Cianjur itu Bu. Betul. Itu jadi Betul. yang penting bagaimana sekarang menurut kami ya, ada kemauan dari pihak Mabes Polri tadi yang Ibu harapkan agar Mabes Polri ini mengambil alih perkara ini untuk menuntaskan kasus ini. Jadi harapan Ibu dan masyarakat netizen seluruh Indonesia itu mudah-mudahan didengar oleh Bapak Kapolri, kemudian mengambil alih kasus Pina Eki ini, dan nanti pada saatnya Peggy Setiawan akan dilakukan tes DNA, maka Mabes Polri mempunyai kewenangan dan tidak akan menggunakan hasil tes DNA yang didapat oleh yang sudah dilakukan oleh dimohon oleh Kang Deddy bersama Peggy Setiawan Cianjur itu Bu. Jadi pasti itu Bu. Jadi proses hukum itu penyidik mempunyai kewenangan. Jadi dilakukan secara pro justisia. Dalam pro justisia itu dalam penegakan hukum Bu, untuk keadilan itu. Jadi ya nggak apa-apa, namanya Ibu berpendapat ya, silakan saja. Mudah-mudahan dijawab oleh Kang Deddy apa maksud dan tujuannya. Itu. Ya, salah satunya itu ya kepentingan Pak Deddy Mulyadi mengenai DNA ini apa? Untuk dia hanya untuk memastikan anak Pak Cecep atau Elis. Itu satu kan. Apakah hanya untuk kepentingan Ibu Elis dan yang namanya Pak Cecep? Itu satu. Ya, harapan kami seluruh rakyat Indonesia. Betul ya Pak Tony ya, sebagai pendamping penasehat hukum yang namanya Peggy Setiawan. Agar kasus ini kami harap ini diambil alih ya oleh Mabes Polri. Kenapa? Lah ini untuk apa? Ya itu salah satunya tugas dari yang namanya Bapak Kapolri Listio Sigit sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan. Ya, kenapa? Dari kita ingin menyidik yang namanya seorang saksi pun kita dipersulit. Ini nggak akan. Ya, tes DNA itu nggak akan berpengaruh dari daftar DPO, itu satu. Ya, kenapa? Ya, pasti. Waktu-waktu walaupun tes DNA yang dilakukan oleh yang namanya Pak Deddy Mulyadi, sewaktu-waktu kasus ini diambil alih oleh yang namanya Mabes Polri, masih bisa dilakukan tes DNA kembali. Ya, terus daftar-daftar dan ciri-ciri DPO itu nggak akan berpengaruh dari yang namanya tes DNA-nya yang namanya dilakukan di Cianjur oleh Pak Deddy Mulyadi. Seperti itu. Sewaktu-waktu seandainya kasus ini diambil alih oleh yang namanya Mabes Polri, ya, masih bisa tes DNA itu diulang kembali. Dilakukan oleh pihak Mabes Polri. Dilakukan oleh pihak Mabes Polri. Ya. Jadi yang penting ya, ada kemauan dari penyidik Mabes Polri untuk mengusut tuntas secara serius kasus ini. Betul. Nah, jadi tahapannya kalau Mabes Polri sudah ada kemauan mulai melakukan penyelidikan kasus Pina Eki ini, kalau nanti ada keterangan-keterangan dari saksi yang mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur, maka pasti akan dilakukan tes ulang, Bu. Betul. Jadi betul. Itulah harapan kami Pak Tony ya, dari hasil tes DNA ini ya, suatu pertanyaan untuk kepentingan apa Bapak Deddy Mulyadi ya itu, dan untuk siapa? Apakah hanya karena untuk memastikan itu anak Cecep atau bukan saja, itu saja. Kedua, tidak mengurangi daftar DPO yang belum ditemukan. Semoga juga kasus ini agar bisa lancar menemukan dan bisa menyelamatkan yang namanya 7 tersangka yang belum diselamatkan. Bisa diambil alih oleh Mabes Polri. Terutama semoga kepemimpinan Bapak Kapolri kita mendengar itu, agar kasus ini kalau tetap dilakukan di Jabar tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Dari segi penyidikan masalah saksi-saksi yang kita minta itu aja ribet.
diumpetin, saling menyelamatkan, saling menyelamatkan. Jadi ada narasi orang-orang yang membuat konten-konten itu bahwa kita adalah provokator. Kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ini, agar kasus ini cepat diambil alih oleh Mabes Polri. Itu harapan Indonesia. Itu Pak. Jangan hanya kita membenarkan yang namanya tes DNA itu saja. Ya, dari hasil ini. Sewaktu-waktu misalnya ini kasus diambil alih, masih bisa tes DNA di Mabes ABRI. Ya, jadi Bu, Harapan besar kami di situ. ya jadi Bu, tes DNA yang dilakukan bukan pada penegakan hukum, bukan pada proses hukum, maka tes DNA itu hanya mampu meyakinkan publik, Bu. Bukan meyakinkan aparat penegak hukum. Dan tidak akan dipakai oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Mabes Polri, bila mana nanti dimulai pengusutan kembali. Jadi ya itu sih sah-sah saja ya, tujuan dari yang dilakukan Kang Deddy ya, dengan inisiatifnya bersama dengan keluarga Peggy Setiawan Cianjur melakukan tes DNA, kemudian ada hasilnya seperti itu, yaitu sah-sah saja, Bu. Nggak bisa dilarang juga ya. Betul. Nah, tetapi yang perlu diingat oleh masyarakat Indonesia bahwa tes DNA yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan keluarga Peggy Setiawan Cianjur dengan hasilnya bahwa Peggy Setiawan Cianjur Peggy Setiawan Cianjur ini anaknya Pak Cecep, kan begitu. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk penyidikan dan tidak bisa Kepentingan hukum. meyakinkan penyidik nanti. Karena penyidik punya cara tersendiri sebagaimana diatur oleh undang-undang. Penyidiklah akan mencari rumah sakit atau dokter yang ia percaya untuk melakukan tes DNA nanti, dan penyidiklah nanti yang akan memohon, dan hasilnya pun nanti mudah-mudahan tidak ada yang intervensi karena kasus ini sudah ramai. Kalau yang melakukan itu penyidik, maka kami menaruh harapan besar, Bu, nanti hasilnya akan objektif, Bu, karena ini sudah dikawal publik, dikawal seluruh netizen ya. Jadi mudah-mudahan penyidik nanti jika diperlukan melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan itu mudah-mudahan hasilnya akurat, Bu. Amin, mudah-mudahan harapan Indonesia. Karena apa? Tes DNA ini untuk kepentingan hukum kah yang dibuat? Itu pertama ya. Nah, semoga aja harapan Indonesia kasus ini diambil alih. Ya, itu aja, Pak. Agar kenapa? Itu dulu, diambil alih dulu. Diambil alih dulu. Salah satunya, diambil alih dulu. Biar mau mereka lakukan, kalau saya ya kasarnya 3 juta kali lakukan DNA, itu bukan kepentingan hukum. Bukan kepentingan penyidik. Itu ya, itu salah satunya. Tes DNA yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi bukan untuk kepentingan hukum atau penyidik atau untuk sebagai saksi. Belum dinyatakan saksi. Karena DPO masih dicari. Kenapa dia udah ramai, dia belusukan? Kenapa dia udah getol sekali, dia getol kali kata orang Medan, dia udah mau melakukan DNA. Itu DNA itu bukan untuk kepentingan hukum, untuk penyidik atau untuk orang saksi. Belum, karena dia belum dinyatakan saksi, Pak, saat ini. Karena masih daftar DPO. Kalau Mabes Polri tidak mengambil kasus ini, ya tidak mengambil alih kasus ini. Oke. Itu aja. Saya rasa saya hanya bertanya tadi dan ngasih pendapat itu saja, Bu ya. Mudah-mudahan bagi netizen yang masih menaruh harapan dengan penjelasan atau pendapat saya tadi kan, tidak pasti optimis. Silakan Ibu terus berjuang, suarakan kalau tujuannya adalah untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja kita tidak akan menyerah walaupun melalui media. Suatu saat kan kita akan ketemu ya. Suatu saat kita akan ketemu. Itu masukan saya. Masukan saya, silakan Ibu suarakan berdasarkan informasi yang valid, tetapi jangan menuduh. Tetap. Ya. Asas hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah ya. Ya, kita masih butuh menyelamatkan yang 7. Yang 7 yang tidak bersalah itu, Pak.
Ya, Iya. ini kalau nggak segera diambil alih oleh Mabes, nggak akan terselamatkan. Ya, kalau ibu mempunyai bukti-bukti atau mungkin tim ibu mempunyai bukti-bukti yang valid, segeralah keluarkan agar apa yang ibu katakan itu ya itu bisa dikuatkan dengan bukti-bukti yang ibu atau tim ibu miliki. Ya, Nah, sekarang ini kita Indonesia aja dipersulit mendapatkan yang namanya CCTV, ada apa gitu. ya itu Aja. biarkan penyidik. Artinya gini, penyidik itu sudah diberikan banyak masukan, termasuk saya juga sering memberikan masukan-masukan bahwa ada CCTV yang belum dibuka, ada 6 Ya. yang belum dibuka. Ya. Handphone salah satunya, handphone kalau dan sudah CCTV. Artinya kalau sudah disuarakan seperti itu, sudah rame, seharusnya nanti penyidik Mabes Polri kalau memang mengambil alih dan ada kemauan untuk mengusut lagi, ya seharusnya barang bukti yang jelas-jelas sudah tertuang di dalam putusan pengadilan, ya itulah yang utama yang harus dibuka, yang diselidiki. Karena Iya. barang bukti itulah yang akan menghasilkan scientific evidence, ya. Artinya yang secara ilmiah tidak dapat dibantah nanti kalau Betul. ada petunjuk dari CCTV maupun riwayat percakapan handphone itu. Iya. Oke, ya terus Oke, berjuang siap-siap untuk Pak Tony, kebenaran. selamat beraktivitas. Ya, saya Salam buat mau keluarga acara. Peggy. Semangat selalu. Jangan lupa selalu bawa susu dan jeruk ya untuk Peggy Setiawan. Oke.